Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Program wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Mimi Rukmini SPDSD, meminta waktunya sedikit bahwa saya Kurnia CBP Angkatan 9 sedang melaksanakan tugas modul 3.1, yaitu tentang wawancara dilema etika. Sebelumnya minta maaf ya untuk keluangan waktunya. Kami di sini ada menyajikan hampir 8 pertanyaan ya. Insya nanti kami akan analisis dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, memang selama Ibu menjabat kepala sekolah ya kurang lebih hampir mau 4 tahun ya kayak banyak sekali permasalahan di sekolah yang Ibu temukan gitu. Contohnya seperti misalnya banyak mungkin Bapak Ibu guru yang melanggar aturan yang ada di sekolah gitu. Contohnya banyak sih Pak, yang salah satunya misalnya guru yang sering datang terlambat gitu kan. Kemudian ada yang mungkin guru yang sering gak masuk dengan alasan kepentingan keluarga, dan ada juga guru yang yang Ibu selama ini perhatikan gitu. Ada seperti ada guru yang mempunyai pekerjaan di luar tugas sekolah. Misalnya mereka mempunyai pekerjaan ya sebagai fotografer, kemudian ada mengajar juga di sekolah. Nah, di situ guru tersebut itu melalaikan tugas. Contohnya berangkat ke sekolah kesiangan, kemudian di kelas juga kurang kondusif anak-anak, karena banyak sekali laporan-laporan anak-anak itu bahwa guru tersebut kalau mengajar itu sering pegang HP. Ya, mungkin salah satunya itu guru tersebut mungkin sedang edit foto atau gimana, akhirnya di kelas itu mengajar itu rasa tanggung jawabnya tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi sebagai pimpinan, Ibu itu mempunyai bagaimana untuk mempunyai tindakan kepada guru tersebut gitu. Seperti tadi ada pertanyaan mengidentifikasinya seperti apa ya. Ibu pertama mungkin Ibu mencari solusi dulu. Apa nih yang akan Ibu selesaikan masalah ini gitu. Seperti itu Pak. Berarti sangat banyak ya Bu ya, Iya. sosial yang dihadapi oleh Ibu selama ini bertugas hampir 4 tahun Bu ya. Terus yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Ibu sebutkan. Ada dua kepentingan yang tadi ya, yang sama-sama benar. Yang satu tadi Ibu menyebutkan kerja sebagai fotografer, yang satunya dia adalah guru di sekolah Ibu. Nah, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa Ibu mengambil keputusannya? Nah, tadi kan kalau yang namanya solusinya seperti apa gitu ya. Ini tadi kan ada ibu ambil salah satu aja ya. Misalnya seorang guru ini dia mempunyai pekerjaan di luar mengajar. Seperti misalnya Bapak guru itu sebagai fotografer. Nah, di situ Ibu itu mencari solusinya dengan cara misalnya kita panggil, kita duduk bareng, kemudian kita tanya mana yang akan dia tentukan antara dengan fotografer dengan ini, karena memang menurut kepentingan guru itu yang ini benar, yang itu benar gitu ya Pak ya. Jadi mungkin mana yang akan dia pilih, utamakan mana dulu nih, pekerjaan di sekolah ataukah pekerjaan yang di luar sekolah itu gitu Pak. Seperti itu. Itu yang Ibu memberikan keputusan kepada
alangkah solusinya itu kita panggil ya Pak, kita duduk bareng, kita ngobrol dari hati ke hati. Nah tentunya itu juga mungkin dengan rasa ibu tuh punya rasa tanggung jawab, dan mereka juga harus mempunyai rasa tanggung jawab. Apa misalnya? Nah sekarang ibu mempunyai ketegasan kepada guru tersebut, apakah tugas bapak ini misalnya mau pilih yang mana, apakah mau ngajar apa mau menjadi tugas di luar itu. Kenapa? Karena ibu menanya seperti itu kenapa? Banyak kok guru-guru yang lain Pak yang menginginkan seperti guru itu ya. Di guru yang lain kan kalau udah ngajar udah kan pulang. Kalau ini kan ada kerjaan lain, harusnya bersyukur kan, harus bisa membagi waktu gitu dalam eh, apa kerja atau tugas, punya rasa tanggung jawab gitu. Jadi kita tadi itunya ya itu duduk bareng Pak, ngobrol dari hati ke hati gitu, supaya apa namanya kita punya rasa tanggung jawab seperti itu. Ini berarti langkah dan prosedur yang ibu lakukan selama ini itu hampir mendekati kepada paradigma berbasis rasa peduli ya Bu ya. Iya iya. Nah, yang selanjutnya itu hal yang apa saja selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang paling efektif. Karena ada keputusan-keputusan itu kan ada apa tuh namanya pengukuran, ada 4 paradigma ibu. Apakah lebih terdekat dengan kebenaran dan kesetiaan, apakah dengan rasa keadilan dan rasa kasihan. Nah, dari keempat yang paradigma itu kan ada individu atau kelompok gitu ya, rasa keadilan, rasa kasihan, kebenaran dan kesetiaan, jangka pendek dan jangka menengah. Nah mungkin ibu bisa aja rasa keadilan dan rasa kasihan yang ibu ambil. Nah di sini contohnya misalnya gini, ibu duduk bareng kan ya, ibu obrolkan kalau bapak itu mestinya bersyukur karena apa, bapak punya kerjaan dua lah di luar jam sekolah, artinya bapak itu harus punya rasa tanggung jawab di sekolah. Kalau pagi-pagi kita bisa mengajar dulu, setelah itu bisa kita barulah kerjaan di sana. Nah ibu tuh rasa kasihannya apa ya, ini memberikan solusi kita berdua mau diterusin apa enggak gitu kan, kerjanya di sini mau diterusin enggak. Kalau misalnya nggak diterusin silakan aja ibu memberi kesempatan kepada guru tersebut gitu, tidak istilahnya gimana ya, karena memberi kesempatan itu artinya ibu masih punya rasa sayang kepada guru tersebut gitu. Jadi tinggal pilih mau salah satu ditinggalkan atau mau dua-duanya, tapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi seperti itu gitu. Jadi apa keputusan yang ibu ambil saat ini insya Allah efektif ya. Iya, memberikan apa tuh keadilan atau versus iya, kasihan. iya. Jadi memberikan kesempatan lah untuk bisa memperbaiki lagi, jangan sampai mengulangi lagi gitu kan. Karena apa? Sayang kan Pak kalau kita membiarkan dia, nanti kalau ibu udah terlalu gimana ya, kemarin kan selama ini kan ibu selalu memperhatikan gitu kan ya, guru tersebut perhatikan, lama-lama kok kayaknya kayak gak direspon gitu, akhirnya kan ibu panggil. Nah seperti itu akhirnya gitu. Pertanyaan selanjutnya ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan saat mengambil keputusan. Nah berarti kalau kita mengambil keputusan itu tantangannya yaitu Pak harus ada aturan-aturan ya, aturan-aturan yang berlaku yang ada di sekolah, undang-undang yang sudah ditentukan. Jadi tidak memberi keputusan sendiri gitu, jadi harus sesuai dengan aturan yang ada ya. Misalnya kayak bapak itu nih sekarang begini, ibu memberi kesempatan kepada bapak tersebut dengan adanya aturan ini supaya tidak apa ya, supaya direspon mengenai solusi ini. Akhirnya ibu memberikan surat pernyataan kepada guru tersebut di atas materai gitu, memberikan surat pernyataan di atas materai. Kenapa? Kalau memang
ada yang menyimpang, berarti kan ada konsekuensinya. Iya. Ya, konsekuensinya apa itu? Jadi ada bukti dengan adanya surat pernyataan itu, ada bukti. Suatu saat bila mana guru tersebut menyimpang, berarti udah ada surat pernyataan itu gitu. Jadi artinya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan itu juga disadari oleh dirinya sendiri ya, bisa Nah, dikatakan bahwa dia siap mengikuti peraturan yang ada. Iya. tinggal 3 pertanyaan lagi nih Bu. Yang selanjutnya itu yang ke-6 ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau bentuk atau prosedurnya seperti apa? Jelaskan. Ketika melihat ada guru yang melanggar aturan atau etika, berarti sebagai pimpinan tentunya mempunyai jadwal yang harus jadwal yang kira-kira yang akan dipanggil ini misalnya pada saat kapan. Karena kan kenapa ada jadwal Pak? Karena guru kan mungkin mengajar Pak, dia mungkin di saat istirahat jadwalnya kita panggil ya, atau setelah guru tersebut sudah pulang ngajar. Ya, kan dengan cara seperti itu Ibu mempunyai jadwal itu kan kita jadi untuk komunikasi dengan guru tersebut konsentrasi gitu Pak. Nggak guru itu jadi nggak kepikirannya dengan siswanya. Kalau tinggal-tinggal kan nggak bagus. Jadi kita punya jadwalnya antara pada saat istirahat atau bisa setelah pulang mengajar. Fleksibel ya Bu ya. Fleksibel, iya. Tapi sudah dibentukkan sebuah jadwal. Iya, seperti itu. Fleksibel mengikuti namanya kebutuhan guru itu sudah selesai atau belum melaksanakan tugasnya. Iya, betul. Pertanyaan yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada. Dalam pengambilan keputusan tentunya Ibu tidak memberikan keputusan itu sendiri. Ibu juga punya pimpinan Pak, seperti misalnya pengawas ya, atau pengawas bina. Jadi di saat di sekolah ada guru yang melanggar aturan yang artinya sudah ditangani oleh kita gitu, tapi guru tersebut istilahnya tidak merespon gitu, kan Ibu juga berarti tidak mengambil keputusan sendiri tuh Pak. Padahal sebelumnya kan udah tuh kan diobrolin. Nah akhirnya selanjutnya itu kan masih ada sikap-sikap atau etika atau sikap tingkah laku yang masih seperti itu gitu. Akhirnya Ibu meminta bantuan atau kepada pengawas untuk memberikan solusi bila ada guru yang seperti inilah gitu melanggar, seperti tanggung jawab di sekolah itu tidak dipenuhi gitu, tidak aturannya sekolah berlaku gitu, tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan. Nah di situ Ibu baru bisa wawancara atau konsultasi dengan pengawas bina gitu. Ya. Tadi sangat nyambung Bu ya dengan yang jadwal Ibu tadi buatkan. Sekali-sekali mendatangkan pimpinan Ibu selaku pengawas bina, memberikan solusi yang lain mungkin yang lebih itu agar permasalahan problem yang tadi itu yang tentang dilema etika itu dapat terselesaikan secara jangka panjang juga ya. Tapi ada 2 kemungkinan Ibu menggunakan paradigma dilema Bu ya. Yang terakhir Bu ya, dari semua tapi nanti ada satu lagi Pak, di samping Ibu dengan pengawas bina, ada lagi, Bu? Ibu juga merapatkan dengan dengan guru, dewan guru. Jadi solusinya dengan guru juga. Kenapa? Supaya guru juga tahu yang lain itu bahwa di sekolah itu ada aturan-aturannya. Jadi jangan sampai aturan itu dia buat sendiri gitu, masuk sekolah semaunya.
masuk kerja semaunya. Setiap hari Sabtu kadang-kadang ada yang sering nggak masuk apa, jadi dengan seperti dirapatkan dengan guru kan ini jadi solusinya dengan imbasnya guru-guru juga juga. ada yang terima Iya, ini ya, bukan dengan hanya si guru-guru juga. yang satu tadi yang Nah, masalah itu. Jadi iya, ada untuk solusi untuk teman-teman guru yang lain juga, iya, bahwa sekolah itu mempunyai aturan yang iya, harus dipatuhi, iya, harus dilaksanakan. dalam Mm-mm. tugasnya sebagai guru. Sebagai guru, Ada lagi betul. yang lain dari faktor-faktor ini? Nggak ada, cuma mungkin itu aja dari rapat dengan guru-guru dan pengawas bina. Oke, berarti ini ada hasil solusi ya, Bu, ya? Solusi ya. Oke, yang terakhir ini Bu, Mm-mm. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari masalah itu yang Ibu petik tadi permasalahan tentang guru yang melanggar aturan yang ada di sekolah. Jadi dengan cara seperti itu kan diberi arahan, diberikan bimbingan guru tersebut sehingga bisa melaksanakan tugas itu dengan rasa tanggung jawab gitu kan. Kemudian dengan cara seperti ini akhirnya kan ada solusi Pak, bahwa dengan adanya surat pernyataan itu sehingga ada perubahan di guru tersebut dengan adanya surat pernyataan itu. Kenapa? Karena suatu masalah atau suatu aturan bila dilanggar kan ada konsekuensinya. Jadi itulah yang Ibu ambil, bahwa tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan gitu. Ya. Kita mendapatkan pembelajaran Ibu nih, terima kasih udah belajar sama Ibu. Sama-sama, mohon maaf Ibu juga takutnya